Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ya dalam pertumbuhan penduduk di dunia ini di tahun 2020, penduduk terbesar ya di dunia itu adalah Cina ya, dengan jumlah penduduk sekitar 1,3 miliar. Kemudian yang kedua disusul oleh India ya, di bawahnya dengan jumlah sekitar 1,3 sekian, masih di bawahnya Cina. Di bawahnya lagi itu Amerika, Bapak Ibu sekalian ya, sekitar 340 juta penduduk. Di bawahnya lagi Indonesia ya, 270 sekian juta. Nah, di tahun 2024 Cina itu kalah dengan India, Bapak. Ya, sekarang jumlah penduduk terbesar di dunia adalah India, sekitar 1,45 miliar. Ya, kebayang nggak Bapak Ibu sekalian? Kita ini hampir 300 juta udah ramai seperti ini ya. Bagaimana dengan India yang 1,45 miliar penduduknya. Cina di bawahnya. Nah, Cina di bawahnya. Ya, selisih tidak banyak, tapi kita melihat percepatan India dalam pertumbuhan jumlah penduduk itu luar biasa. Ya. Negara-negara besar seperti ini memiliki cara pandang yang berbeda. Ya, jadi jumlah penduduk itu menjadi sebuah aset, menjadi sebuah kekuatan. Ya. Sehingga kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke negara manapun, orang India ada di sana. Ya, orang Cina ada di mana-mana. Ya. Kalau negara-negara berkembang, ya, kalau kita dulu sampai hari ini ya, Indonesia masih memandang jumlah penduduk itu adalah beban negara. Nah, ini cara pandang yang berbeda. Kalau itu sebuah potensi, itu sebuah aset, nah, berarti itu banyaknya penduduk itu menjadi sebuah kekuatan. Ya. Tapi kalau jumlah pertumbuhan penduduk dilihat sebagai sebuah beban, maka ada kekhawatiran. Namanya beban itu adalah memberatkan di situ. Ya. Kemudian pertumbuhan penduduk yang besar seperti itu tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri, Bapak Ibu sekalian. Ya, menjadi tantangan sendiri. Ya, misalnya dalam skop yang lebih kecil, Bapak Ibu, di satu rumah kok yang tinggal di situ semakin banyak. Anaknya, cucu-cucunya di situ ngumpul dalam satu rumah. Itu pasti apa? Kepala rumah tangga pasti berpikir bagaimana kemudian bisa melebarkan rumah atau minimal menambah rumah dan seterusnya. Ya, begitu juga dari sisi penghasilan, pendapatan untuk nafkah keluarga, juga terus berpikir bagaimana kemudian bisa mendapatkan sumber-sumber baru dalam ekonomi keluarga itu. Itu dalam skop yang paling kecil. Skop besar negara begitu juga. Jumlah penduduk semakin besar, pemerintah berpikir bagaimana ekspansi. Kemudian juga jumlah penduduk semakin besar, bagaimana kemudian melakukan terobosan-terobosan agar pendapatan perputaran ekonomi itu kemudian bisa mencukupi kebutuhan masyarakat di situ. Nah, sehingga kemudian kita melihat, ya, kalau dari sisi ini kita melihat, ya sebenarnya ini menjadi sebuah tantangan ya bagi semuanya. Secara khusus kita di Indonesia. Lebih luas lagi, kalau dalam peta politik dunia, ekonomi dunia, Indonesia masuk dalam Indo-Pasifik. Ya, Indo-Pasifik itu antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik, itu menjadi satu kawasan strategis. Ya, menjadi satu kawasan strategis yang kemudian ada kekuatan besar yang ada di situ. Ya, kalau skop yang kecil Bapak Ibu sekalian, kalau di kita di jalanan biasanya ada ini wilayah parkirannya siapa ini ya? Kan biasanya begitu Pak ya, di preman-preman jalanan gitu. Ini istilahnya apa Pak? Kalau jalan itu
ini tempat parkir dari satu tempat ini ke tempat itu wilayah kekuasaannya preman ini, preman itu kan gitu. Karena beberapa waktu yang lalu ada preman yang meninggal juga. Ya, preman jalanan gitu meninggal. Kalau dulu sering terjadi kasus apa? Kasus lapak ya, istilahnya lapak kan gitu ya. Oh ini lapaknya si fulan, lapaknya si fulan kan. Siapapun yang parkir di situ harus ada setoran kan ya. Nah, Indo-Pasifik ini dalam satu sisi bisa menjadi lapak juga. Bagi siapa? Bagi Amerika dan Cina. Ya, ini jadi satu hal yang kemudian luar biasa. Kenapa? Karena secara logis, ya secara fitrah, negara-negara besar itu pasti akan berekspansi. Ya, kenapa? Karena itu sebuah keharusan. Di saat negara itu semakin sempit, sumber daya alam semakin berkurang, mereka berpikir bagaimana ekspansi. Kalau tidak, nggak mungkin, Pak. Ya. Cina dengan India yang jumlah penduduknya hampir 1,5 miliar, bayangkan Pak. Kira-kira bagaimana padatnya manusia itu? Bagaimana padatnya luar biasa itu? Ya. Kemudian Cina juga dengan jumlah yang sebesar itu nggak kebayang. Kita yang hampir 300 juta saja, kita sudah merasa kok ramai sekali. Jalanan sudah ramai sekali. Ya. Kebayang kalau kita 1 miliar penduduk kita, ya mungkin mobil nggak jalan di jalan itu, Pak. Kenapa? Kepadatan yang sangat luar biasa itu. Nah, Nabi SAW dulu pernah mengkhabarkan tentang peristiwa zaman yang mungkin akan dialami oleh umat ini. Dikatakan yusikul umam antada'a, ya, saya khawatirkan ya suatu saat nanti ya, kalian wahai umat Islam, dikatakan tada al-akilatu ila qas'atiha. Kalian itu bagikan piring-piring nampan yang kemudian dikelilingi oleh orang-orang yang hendak makan. Ada umat Islam itu seperti hidangan, Bapak Ibu, seperti hidangan yang kemudian berdiri di sekelilingnya orang-orang hendak makan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin kilatin nahnu yauma idzin. Ya, wahai Rasulullah, apakah saking sedikitnya kami saat itu? Apakah umat Islam itu sedikit sehingga kemudian kita kok seperti nampan yang sedang dinikmati, seperti hidangan yang hendak disantap oleh orang-orang? Nabi bersabda, bal yauma idzin katsir. Kalian justru saat itu mayoritas. Umat Islam itu banyak saat itu. Ya. Jadi ini tergambar juga ya, tergambar kita negara-negara Islam yang kemudian menjadi negara-negara sumber energi, ya. Ternyata banyak penguasa-penguasa dari negara-negara luar itu. Kalau kita berbicara tadi Indo-Pasifik atau secara khusus kita berbicara Indonesia, banyak kekuatan-kekuatan yang kemudian bermain di Indonesia. Ya, secara khusus misalkan kekuatan ekonomi misalkan. Ya, kekuatan ekonomi itu hal yang kemudian luar biasa. Ya, bagaimana mereka punya kepentingan ya secara ekonomi itu. Ya. Di Indo-Pasifik ini, Bapak Ibu sekalian, Cina dia sebagai kekuatan regional wilayah yang kemudian kita tidak mengabaikan, dalam arti mereka punya kekuatan militer ekonomi yang luar biasa. Ya, sering kita ramai kasus tentang perbatasan Natuna. Ya. Dan juga campur tangan Amerika juga luar biasa. Ya, dulu kemerdekaan Indonesia itu juga tidak lepas dari namanya peran Amerika. Ya, sekutu. Ya, dengan ada pemboman di Nagasaki dan Hiroshima, itu adalah peran Amerika dalam wilayah Indo-Pasifik di situ. Sampai hari ini juga, ya, artinya kekuatan-kekuatan itu ada. Kenapa? Karena ada kepentingan di situ. Ada kepentingan di situ. Ya. Maka kemudian para pendiri bangsa ini, ya, para pemimpin kita merumuskan bagaimana kita membangun kekuatan nasional kita. Ya. Secara ekonomi, kita ada konsep ekonomi Pancasila. Ya. Konsep ekonomi Pancasila itu ekonomi yang tidak kapitalis seperti Barat dan juga tidak sosialis, ya, seperti Rusia, Cina dan seterusnya. Ya, yaitu sebuah ekonomi yang kemudian berbasis kepada kolaborasi antara kekuatan regulator pemerintah dengan juga masyarakat kita. Ya, alhamdulillah sekarang di kepemimpinan Pak Prabowo ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian, ya. Sekarang ada program Koperasi Merah Putih, Bapak Ibu sekalian.
Ya, koperasi merah putih yang ini tingkat desa dan kelurahan. Cuman apa? Kita masih melihat minim untuk peran daripada masyarakat. Padahal luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah pensiun, ya, mungkin sudah pensiun, sudah ini. Kalau bisa, mari kita bangun bersama. Dengan siapa? Kita berkontribusi, kita ikut mengembangkan. Koperasi merah putih ini adalah sebuah kekuatan ekonomi masyarakat Bapak Ibu sekalian. Ya, di situ pemerintah akan membangun apa? Membangun apotik, ya, obat-obatan dasar untuk kepentingan masyarakat. Kemudian jangan bangun toko sembako, yang artinya yang menjadi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat kalau bisa terfasilitasi. Kemudian juga tentang pertanian, ya, toko tentang seputar alat dan kebutuhan-kebutuhan pertanian di situ. Juga ada permodalan Bapak Ibu sekalian. Ya, koperasi itu bisa mengakses dana bisa sampai 3 miliar. Nah, harapannya apa? Harapannya ini menumbuhkan ekonomi rakyat masyarakat bawah. Kalau masyarakat itu kuat, Bapak Ibu sekalian, negara ini akan kuat. Ya, kalau masyarakat itu kuat, negara itu akan kuat. Ya, sehingga kemudian pemerintah bertanggung jawab bagaimana kemudian menghidupkan dan menguatkan ekonomi di bawah itu. Ya, kemudian juga program MBK ini program yang kemudian kita tidak hanya memandang makan gratis, tidak, tetapi apa? Ada sebuah program strategis, yang kedepannya juga bisa menghidupkan ekonomi masyarakat, ya, penyerapan tenaga kerja, sehingga otomatis kalau dapur MBK ini berjalan, maka pengurangan pengangguran sangat signifikan Bapak Ibu sekalian. Satu kecamatan itu bisa sampai 7 dapur, ya. Dan satu dapur bisa mempekerjakan 50 orang. Ya, kemudian penyerapan hasil pertanian masyarakat misalkan. Satu dapur sehari bisa menyerap 200 sampai 300 kg beras masyarakat. Ya, belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Jika ekonomi bawah itu nanti tergarap Bapak Ibu sekalian. Kalau ekonomi di bawah itu tergarap, tumbuh bagus, otomatis masyarakat juga kuat. Sehingga dalam konsep ekonomi Pancasila ini pemerintah tidak berhitung tentang untung, tidak. Justru pemerintah memfasilitasi bagaimana kemudian ekonomi masyarakat itu bisa berkembang di situ. Nah, kalau ada proaktif dari masyarakat, ini akan bagus hasilnya. Ya, itu hasilnya akan bagus di situ. Kenapa? Karena tadi, kalau masyarakat kita kuat, ya, ekonomi kita kuat, kita itu ada yang diandalkan Bapak Ibu sekalian, ada yang diandalkan. Di tengah apa? Di tengah tadi kita mana sih yang nggak dikuasai Bapak Ibu sekalian? Ya, toko-toko modern itu kemana aliran keuntungannya itu? Kemudian sumber air saja, ya, sumber air yang di pegunungan dan seterusnya, apakah itu kembali ke masyarakat kita? Tentu tidak ada. Artinya penguasaan ekonomi itu sudah sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sehingga harapannya tadi bangkitlah kekuatan dari masyarakat. Ya. Sebab kalau masyarakat kuat, kita tidak akan mudah untuk dikuasai. Ya, kita tidak akan mudah untuk dikuasai di situ. Nah, sebab kalau kemudian kita tidak berusaha membangun sejak awal tentang negara kita ini, ya, yang terjadi hanyalah penyesalan yang luar biasa di masa yang akan datang. Di mana masyarakat kita sudah susah keluar dari cengkraman luar itu seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ juga kita melihat tentang pentingnya nilai-nilai Islam dalam kita membangun masyarakat ini. Ya, membangun masyarakat. Semangat kembali kepada agama itu bukan hanya sebatas kita memandang dari sisi apa? Dari sisi ibadah dapat pahala, tidak. Nilai-nilai agama itu adalah membangun kekuatan umat ini. Ya. Islam adalah agama yang kemudian menekankan penting sekali tentang ukhuwah, tentang kerjasama, tentang persaudaraan. Ya. Dalam tolong-menolong, di antara ayat yang begitu sering dan kita pahami, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan-kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan di antara kalian. Sehingga apa? Semangat gotong royong adalah semangat Islami.
semangat kolaborasi, kemudian semangat bersatu, berukhuwah, bersaudara. Ini adalah sebuah kekuatan substansi inti daripada umat Islam. Ya. Dari dulu kita selalu disampaikan bahwasanya negara Islam ataupun umat masyarakat kita Indonesia selalu dikalahkan oleh penjajah dengan satu strategi, itu apa? Strategi pecah belah. Strategi pecah belah. Bagaimana kemudian meruntuhkan ukhuwah, persatuan umat, itu menjadi kunci penguasaan Indonesia. Itu jelas seperti itu. Nah, dan Islam adalah bagaimana kemudian menekankan tadi wa ta'awanu, tolong menolonglah kalian di antara kalian. Dan jangan tolong menolong dalam merusak, dalam menjatuhkan. Ya. Itu menjadi sebuah kekuatan. Sehingga kemudian semangat kita dalam beragama bukan hanya sebatas kita dapat pahala, tidak. Semangat kita belajar agama, semangat kita dalam mengamalkan agama ini adalah sebuah upaya kita membangun kekuatan umat. Sehingga kemudian kita tidak bisa, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa. Tidak. Islam ini akan melahirkan sebuah kekuatan umat, seperti kita melihat bagaimana lahirnya kekuatan manusia di kota Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Maka di saat Rasul kemudian hijrah di Madinah, apa yang kemudian terbangun? Pertama, masjid terbangun. Kenapa? Masjid itu adalah sebuah sentral kekuatan umat Islam. Disitulah iman ditumbuhkan, disitulah ibadah dikuatkan, disitulah persaudaraan. Kita selalu dikumpulkan dalam sholat 5 waktu, kita selalu termotivasi ditanamkan iman di dalam masjid. Yang kedua, yang dibangun oleh Rasulullah SAW di saat beliau kemudian singgah di Madinah, beliau melihat ternyata perekonomian kacaunya luar biasa. Yaitu apa? Riba merajalela, kerjaan orang-orang Yahudi itu. Di saat kemudian Rasulullah SAW perjalanan beliau menuju ke Madinah, turun surat Al-Mutaffifin. Surat yang kemudian diawali bagaimana konsep pasar ekonomi Islam. Ya. Maka apa? Nabi bangun pasar, yaitu pasar Madinah, pasar yang kaum muslimin, pasar yang terbebas dari riba, ya, terbebas dari riba, terbebas dari unsur penipuan, pembohongan, kezaliman dan seterusnya. Dan berdirinya pasar di Madinah ini, pasar umat Islam, maka langsung sepi pasar orang Yahudi. Kenapa? Pasar Islam itu lebih menguntungkan dan lebih menjanjikan di situ. Nah, ini artinya apa? Kekuatan ekonomi itu dibangun oleh Rasulullah SAW. Sehingga jangan sampai kemudian umat Islam itu dalam cengkraman kekuatan lain, yang itu akan sangat berpengaruh pada eksistensi daripada umat Islam itu. Ya. Koperasi salah satu pilar, Bapak Ibu sekalian, pilar bagaimana kita membangun kekuatan ekonomi masyarakat di situ. Bahkan tadi pemerintah memberikan akses pinjaman sampai, bukan pinjaman ya, artinya modal usaha sampai 3 miliar, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan kita sebagai umat Islam harusnya kita berusaha dari akses dana itu kemudian betul-betul untuk bisa membangun ekonomi masyarakat kita, dan usahakan jauhi simpan pinjam saja. Kenapa? Karena simpan pinjam itu pasti basisnya riba di situ. Tapi kalau bisa dana yang ada ini adalah bagaimana untuk penguatan modal di masyarakat. Ya, mungkin Bapak Ibu yang punya usaha ternak misalnya, bagaimana ternak ini kemudian dikuatkan. Sekarang kebutuhan telur di MBG luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Nanti ini MBG jalan semua di setiap daerah, kelimpungan itu nanti susah untuk menyaplai telur, daging itu sudah berat sekali. Sehingga program pemerintah sekarang adalah menguatkan tadi, mungkin masyarakat yang sudah punya ternak dikuatkan akses modalnya. Ya, saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, di Bank BSI itu ada pinjaman bisa sampai 100 juta tanpa agunan. Ya, ini salah satu peran pemerintah di situ. Ini saya sampaikan, ini pengajian kita ini agak khusus Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Seperti ini kira-kira Bapak Ibu lihat penting nggak Bapak Ibu sekalian? Penting ya. Jadi sekarang itu di BSI Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya usaha itu ada akses pinjaman bisa sampai 100 juta, itu modal usaha di situ. Ya. Kemudian KUR juga oleh pemerintah itu digalakkan betul dan diawasi betul bank-bank itu agar apa? Agar masyarakat bisa dimodalin untuk usaha-usaha itu. Ya. Maka kalau saran saya Bapak Ibu lebih baik ke bank syariah. Kenapa? Bank syariah itu lebih aman
Dari konsep apa? Konsep syar'inya sesuai tuntunan agamanya itu. Dengan konsep apa? Konsep bagi hasil. Ya, konsep bagi hasil yang itu jauh lebih menguntungkan bagi kita. Ya. Ya, kalau kita lihat dari sisi aspek positifnya, bagi hasilnya kecil sekali. Kenapa? Karena memang anggaran pemerintah ini adalah memang untuk bagaimana menghidupkan ekonomi masyarakat. Jadi kalau bisa koperasi itu bukan simpan pinjam, tapi apa? Modal usaha. Ya, Bapak Ibu tadi yang punya usaha warung, usaha ini, ya, kemudian perlu pengembangan, itu dikuatkan. Bapak Ibu yang bertani misalkan ada kebun, serapan dari MBG ini luar biasa, ya. Satu dapur bisa sampai 2.500 porsi anak. Itu satu dapur sekali order kacang panjang itu berapa? Kalau sekali order sayur itu berapa? Cabai berapa dan seterusnya. Artinya apa? Serapan ini nanti ada. Artinya masyarakat di saat dia bertani ada serapannya karena sudah ada, ya. Dan proyek-proyek ini kemudian harus dipahami betul. Kenapa? Ini untuk menghidupkan ekonomi. Misalkan Bapak Ibu punya produk, saya punya sayur ini, tawarkan ke MBG, ke dapur. Kenapa? Karena programnya untuk itu. Programnya agar dapur ini bisa menyerap hasil daripada produknya masyarakat di situ. Sehingga nggak usah bingung-bingung lagi. Dan insya Allah harga nggak akan turun. Ya, seperti zaman-zaman dulu, kalau musim panen pasti apa? Harga turun jatuh, wah, itu yang luar biasa. Nah, dengan adanya program-program seperti nanti bisa terserap dengan harga yang bagus, ya. Apalagi kalau ya sebenarnya kan nggak harus kecil, ya, Bapak Ibu. Saya lihat di sini halaman masih banyak, ya, halaman yang itu bisa kita optimalkan sebenarnya dengan sayur kita, mungkin dengan ternak kita, kan gitu. Ternak petelur misalkan, ya mungkin dari kecil-kecil 100 ekor, 200 ekor, kan gitu. Itu bisa kita kembangkan. Kenapa? Sekali lagi, ini juga bagian dari perjuangan, ini bagian daripada ibadah kita di situ. Saya lihat Bapak Ibu tanah-tanahnya masih luas di sini yang kemudian itu belum termanfaatkan. Kemudian juga mungkin punya tetangga yang nggak digarap, coba sampaikan. Boleh nggak ini misalkan kita pakai untuk apa ya, sayur polybag tadi, ya, atau apa yang kalau bisa itu dimanfaatkan. Ya. Dalam upaya apa? Ya, itu sebagai aktivitas kita juga itu menghasilkan, Bapak Ibu sekalian. Ternak sekarang juga sudah ada model ayam namanya ayam KUB, Bapak Ibu sekalian, ya. KUB ini juga sederhana dan tidak perlu lahan luas, ya. Ukuran paling 3x4 itu bisa sampai 100 ayam telur. Dan itu telurnya telur KUB itu ayam kampung, Bapak Ibu sekalian. Telur ayam kampung itu. Ya. Itu yang punya orang GTA, Pak. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kan studi banding belajar bisa. Jadi di Jogja dan setiap hari dia kunjungan studi banding dari mana, dari kampus dan seterusnya. Bagaimana model ayam KUB di situ. Itu bisa, Pak. Menggunakan lahan cuman 4x5 udah cukup itu, Pak. Itu bisa 100 ekor ayam. Ya, itu ayam kampung. Kalau ayam kampung kan lumayan telurnya itu mahal itu. Kalau dibuat pedaging juga bisa 80 hari sudah panen, Pak. 80 hari sudah panen itu. Bapak Ibu punya lahan 4x5 meter itu 3 bulan panen, itu ya bisa juga sampai 100 ayam. Dan ayam kampung itu harganya lebih tinggi di situ. Kita jangan kemudian berharap lowongan kerja. Enggak. Bagaimana kemandirian? Potensi kita ada, Bapak Ibu sekalian. Potensi lahan ada. Potensi permodalan ada, kan gitu. Sehingga kemudian kita belajar bagaimana kemudian kita menghidupkan ekonomi masyarakat kita ya tadi. Kenapa? Karena umat ini akan besar kalau person-personnya, keluarga-keluarganya juga kuat. Sebab kalau kemudian di akar rumput kita lemah, maka bagaimana kita akan membangun kekuatan ini? Susah di situ. Ya. Apalagi namanya, kenapa aspek ekonomi penting, Bapak Ibu? Kita melihat daerah-daerah kristenisasi, kebanyakan memang daerah-daerah ekonomi lemah. Ya. Nabi SAW juga beliau sudah bersabda, al-faqru ataupun ya al-faqru aqrabu lil kufr. Ya. Namanya kemiskinan, kefakiran itu lebih dekat kepada kekufuran. Lebih dekat kepada kekufuran di situ. Nah, sehingga mungkin kita di lingkup padukuhan, ya, satu padukuhan itu mungkin kita bisa tadi bagaimana menciptakan lingkungan padukuhan yang kemudian produktif. Dengan apa? Dengan pemanfaatan lahan yang ada. Dengan sumber-sumber permodalan yang kemudian sudah diberikan akses.
Nah itu kalau kemudian kita bisa berbasis koperasi, kita lebih enak. Kenapa? Koperasi itu ini dimiliki bersama, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada keuntungan, keuntungan dinikmati bersama. Kalau ada hal-hal yang sifatnya kebaikan, itu semuanya kembali kepada bersama di situ. Jadi Islam itu, Bapak Ibu, Islam itu melarang betul sikap-sikap egois hanya mementingkan diri sendiri. Orang yang kalau silahkan Bapak Ibu cermati, kalau ada orang hanya berpikir dirinya sendiri, kalau dia menempati posisi yang bagus, pasti korupsi itu, Bapak. Pasti itu. Kenapa? Orang-orang seperti hanya berpikir dirinya sendiri dan tidak mau dengan orang lain, tidak mau memikirkan orang lain. Dan Islam itu melarang itu. Islam tadi, tolong menolonglah, kerjasamalah kalian gitu. Dan koperasi itu salah satu wadah ya, atau mungkin kita ada paguyuban, itu satu wadah membangun kebersamaan itu. Di saat kita ada program bersama, kegiatan bersama, otomatis apa? Ukhuwah, kesolidan itu semakin kuat. Ya. Ini kita sebelum berbicara tentang hal yang besar tadi, tantangan yang begitu berat dari luar negeri dan seterusnya, tapi kita perbaiki dulu aspek-aspek terendah yang bisa kita perbaiki dari apa? Mungkin dari keluarga, lingkungan kita bangun di situ. Di mana apa? Di mana momen ini, ya untuk sekarang momen ini terbuka, Bapak Ibu. Ya, momen ini terbuka. Kan dari tahun-tahun kemarin itu kan belum ada akses-akses seperti itu. Kenapa? Kemarin lebih cenderung ke kapitalis, ekonominya kapitalis saja. Orang berpikir menguasai, ya dari Menko itu kemarin itu, ya bahkan sampai hasil ini artinya Indonesia ekonominya dipegang 7 orang saja, Bapak Ibu. Kalau dulu istilah ada 9 naga itu, mereka menggerakkan semuanya itu, Pak. Ya. Kita tidak ingin ekonomi Pancasila, kita tidak ingin kita hanya dikuasai oleh segelintir orang gitu. Ya, sembako dikuasai oleh mereka, kedelai, kacang hijau dikuasai, karena impor semua itu, Pak. Bapak Ibu makan tempe, makan tahu, itu diingat itu impor semua itu, impor dari Amerika itu. Ya, coba sehari itu mungkin berapa ratus ton tempe, kedelai yang dinikmati orang Indonesia, itu impor semua. Kemana keuntungannya? Ke Amerika itu, Pak. Kan impor dari Kanada kan, kedelai putih itu. Kacang hijau itu kebanyakan dari mana? Dari Burma, dari Tanzania, Afrika itu. Bukan produk lokal. Kenapa? Kita lihat pertanian kita. Jalan nggak itu kedelai kacang hijau? Nggak jalan. Padahal apa? Padahal itu pasarnya besar sekali. Kenapa besar sekali? Karena masyarakat kita setiap hari makan tempe tahu. Ya. Saya beberapa waktu lalu diceritain, Mbak, ya. Dari 10 orang terkaya di Amerika, 7 orangnya itu jualan apa coba, Pak? Jualan candy, jualan permen, Pak. Kenapa jualan permen? Karena orang makan permen sekali makan habis, Pak. Artinya kalau barang konsumsi yang kemudian itu sekali makan habis, berarti perputaran itu besar sekali. Betul tidak? Kedelai itu, Pak, kedelai itu perputaran sehari berapa ratus ton yang dimakan itu. Artinya kita cuma misalkan untung 100 rupiah saja, kali berapa nih, dan setiap hari produksi itu masalahnya di situ. Jika kalau kita melihat tahu tempe yang menjadi makanan pokok, ya lauk pokok di Indonesia, itu juga keuntungannya ke luar negeri semua itu. Ya. Kita di sini susah kerja, lowongan kerja sedikit, ya. Kemudian nggak tahu bagaimana permodalan. Ya, kenapa? Karena penguasaan oleh segelintir orang saja itu. Nah sekarang bagaimana kemudian kita coba mulai sadar, kemudian kita coba mulai bangun, ya dari lingkungan kita yang paling bawah. Ya maka apalagi yang mungkin yang punya bakat, punya minat tentang ekonomi kreatif ini luar biasa, ini cobalah dibangun kampungnya, Bapak. Jangan hanya kita berpikir merantau, enggak. Kalau kita yang sudah di sini kita berpikir bagaimana kemudian misalkan tadi ya Bapak Ibu, pemuda-pemuda, kumpulkanlah pemuda itu, ya pemuda dikumpulkan. Saya punya akses, Bapak Ibu, saya punya akses, ya kan nanti butuh bantuan apa, bantuan pelatihan apa, bisnis apa, saya punya tim, Bapak Ibu, gratis, gak usah bayar itu. Ya, misalkan pemuda sini mau belajar tentang apa, kenapa? Karena harapan kita ini bisa membangun lingkungannya, Bapak. Kenapa? Tadi akses modal ada, kan gitu ya. Akses potensi lahan juga ada, sumber daya manusianya juga ada, kan gitu. Mau kurang apa lagi? Cuman kurang satu, Pak. Kurang mau, Pak. Kurang mau saja itu.
Sekarang kalau bisa sudah berpikir apa? Kenapa kemudian pemerintah menghidupkan ekonomi di bawah itu? Salah satunya adalah mengurangi urbanisasi, perpindahan semua pemuda ke kota semua. Karena kalau semua harus kembali ke kota lagi, harus merantau ke kota lagi, siapa yang mau bangun desa itu? Padahal apa? Potensi sudah ada di situ. Dan di zaman digital, di zaman seperti ini, Bapak Ibu, kita mau berbisnis, berusaha, tidak harus di kota besar, tapi pasar kita bisa sampai ke sana. Kita bisa jualan di kampung kita, tapi produk kita bisa kemana-mana kan gitu. Nah ini potensi-potensi yang besar ini perlu digarap. Ya, perlu digarap, perlu diinisiasi, perlu ada penggerak yang kemudian menggerakkan agar apa? Agar kita punya kekuatan tadi. Jadi, karena kekuatan Islam, bagaimana sih metode Quran dalam membangun umat ini adalah dibangun dari personal, dari akar rumput, Bapak Ibu sekalian. Saya berbicara tentang dakwah saya, Bapak. Dakwah saya itu untuk di Masjid An-Nur ini sudah lama, Bapak. Ya, dalam target saya, target tentang knowledge, tentang keilmuan Islam itu sudah cukup. Sekarang adalah bagaimana prakteknya itu. Bagaimana praktek itu kemudian ilmu itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ilmu hanya sekadar ilmu, pertama ilmu kita tidak akan dihisap. Ya, karena yang dihisap amal kebaikan kita kan, apa yang menjadi aktivitas, apa yang menjadi kegiatan kita, amal kita kan gitu. Begitu ilmu itu hanya masih sebatas ilmu yang kemudian tidak akan bisa menguatkan. Kita akan kuat di saat gotong royong kerjasama di masyarakat itu terbangun itu. Ya. Di Jogja orang pintar banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Di Jogja orang pintar belajar apa saja ada itu. Ya, bagaimana kemudian forum-forum pemuda, forum-forum orang potensi di daerah itu kemudian coba mulai bangkit. Ya, kita mau buat apa yang sifatnya itu adalah penguatan. Dan saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu yang, mohon maaf, dalam Islam itu nggak ada pensiun kerja, Pak, nggak ada, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu yang mungkin sudah pensiun itu sebenarnya nggak benar itu, Pak. Kenapa? Karena prakteknya Bapak Ibu kan masih konsumsi juga, masih makan, masih minum, punya keinginan juga, betul tidak? Ya. Jadi dalam Islam itu nggak ada. Yang ada dalam Islam adalah berubahnya orientasi hidup. Mungkin Bapak Ibu usia 70 tahun bisnis, boleh nggak? Boleh, yang penting Pak orientasinya benar. Orientasinya benar, bukan hanya untuk mengejar kesenangan dunia, tetapi apa juga bagaimana dari apa yang kita miliki kita mendapatkan kebaikan akhirat. Ya. Jadi jangan suka pensiun. Orang dalam Islam, orang kerja, kita memberikan nafkah itu juga jihad fisabilillah. Ya. Itu juga sebuah amal ibadah. Apalagi kemudian kita membangun masyarakat kita, Bapak Ibu sekalian, membangun masyarakat kita, ekonomi masyarakat kita kuat, potensi terberdayakan. Itu hal yang kemudian sangat luar biasa. Hal yang sangat luar biasa. Nah, kalau ini kemudian bisa tumbuh di setiap kampung-kampung kita, di setiap masyarakat kita udah nggak perlu ke kota lagi, Pak, sebenarnya itu. Kenapa? Kita bisa menggerakkan perputaran ekonomi dari kampung kita. Nah, sekarang ada hanya segelintir orang yang kemudian mereka berpikir sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita berpikir secara kolektif, secara keumatan? Ayo, kita bersama-sama di situ. Nah, subhanallah ini, saya terus terang menyampaikan ini karena momen, Bapak, ya, dari pemerintah menggelontorkan dana besar-besaran itu. Kalau itu tidak ditangkap, ya nanti kembali lagi ke pusat lagi, pemerintah lagi, nggak terserap lagi kan gitu. Kita punya akses itu banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Maka mungkin Bapak Ibu yang perangkat di sini, RT, RW, Duku dan seterusnya, mulai berpikir tentang bagaimana pengembangan potensi masyarakat kita. Gimana caranya ini? Ya, kita masjid ini luas, halaman luas itu. Bisa dipakai untuk forum diskusi, forum belajar, forum yang intinya bagaimana kita membangun masyarakat kita. Ini penting, Bapak Ibu sekalian. Ini bagian dari dakwah, ini bagian dari perjuangan. Ya. Agar apa? Agar tercipta kemandirian dan kekuatan masyarakat. Kalau masyarakat kuat, pemerintah kuat, Pak. Ya, pemerintah coba menggelontorkan berapa ratus triliun itu. Dana desa ini masalah juga. Ini perangkatnya kadang nggak ngaji gitu ya. Sekarang korupsi terbesar adalah korupsi dari dana desa itu, Pak. Itu kurang ajar itu sebenarnya. Ya, itu sekarang korupsi terbesar. Jadi dana pusat yang kemudian digelontorkan ke desa itu dikorupsi itu. Ini kenapa mereka korupsi? Karena berpikir sendiri, Pak. Karena dia berpikir sendiri. Coba kalau sejak awal kita
berpikir tentang membangun kebersamaan, membangun desa bersama, gotong royong, saya kira kita nggak akan seperti itu. Nah, ini kesempatan yang penting, kesempatan yang luar biasa di situ. Nah, maka tadi mungkin ada beberapa orang yang kemudian menginisiasi bagaimana sih kita bisa membangun. Contoh misalkan saja kita berternak saja itu udah luar biasa Pak ya. Beternak kan ada dana yang kemudian dari koperasi kita penguatan ternak kampung, ternaknya masyarakat misalkan. Di sini ada tanah kas desa nggak Pak? Ya. Kan mudah kalau kita dipakai untuk bersama kan mudah. Misalkan Pak ini minta lahannya Pak untuk apa? Untuk bangun ternaknya koperasi desa. Atau ini paguyuban dari padukuhan ini. Saya kira itu paling mudah itu. Kenapa? Bukan untuk kepentingan pribadi. Mohon maaf Pak, daripada cuma dibangun sekolah seperti itu. Siapa yang menikmati itu Pak? Jenengan bukan Pak? Betul tidak? Jadi kalau kemudian kita tidak dimanfaatkan oleh segelintir orang. Kita yang nyanding, kita yang ini cuma nonton saja. Betul tidak? Coba itu kalau dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, itu pasti lebih didukung itu. Ya, lebih didukung. Kemanfaatannya kembali ke masyarakat sekitar itu. Nah, jadi Islam itu mengajak berpikir begitu, Bu ya. Tolong menolonglah kalian, kerjasamalah kalian dalam segala hal kebaikan itu. Kalau ini terus dibangun, ini kita akan menjadi kuat. Sekarang mau produksi apa Pak? Nggak usah khawatir. Kenapa? Serapan itu besar. Ya, serapan itu besar. Dan artinya, apalagi kalau kemudian ini sebagai usaha sampingan, mungkin awal-awalnya sebagai usaha sampingan Pak. Tapi apa? Itu akan terus bisa dikembangkan. Itu akan terus bisa dikembangkan itu. Nah, jadi terjadilah sebuah pemerataan, kekuatan. Sehingga kekuatan umat itu dibangun dari akar rumput lalu, akar rumput. Nabi itu sabar membina satu sahabat itu dibina. Tapi apa? Dari satu persatu inilah kemudian lahir kekuatan kolektif, kekuatan jamaah. Kekuatan yang sangat luar biasa itu. Nah, ini yang kemudian harus kita tiru bagaimana kita membangun masyarakat kita ini. Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa memisahkan antara ibadah dan kerja. Kenapa? Kerja itu adalah jihad. Ya. Bahkan dulu di saat Rasulullah kemudian sedang bersama para sahabat di siang hari terik matahari melihat orang yang berkeringat kemudian kerja luar biasa. Ada sahabat Nabi mengatakan, coba kalau dia beribadahnya sampai keringatan seperti itu. Nah, itu ditegur sama Nabi. Beliau mengatakan, kalau dia berkeringat panas terik seperti itu, dia bekerja untuk nafkah keluarga, dia itu sedang jihad fisabilillah. Itu sedang jihad fisabilillah. Artinya kerja itu adalah bagian ibadah penting. Ya, membangun ekonomi masyarakat itulah sebuah bagian daripada ibadah penting yang itu kemudian harus kita perhatikan juga. Ya. Kita tidak hanya bisa mengandalkan ada lowongan kerja untuk anak-anak kita, enggak. Sekarang kita perlu ekonomi anak-anak yang kreatif, ya. Kita bisa memanfaatkan potensi. Ya. Kita cobalah meniru Cina tadi, meniru dalam artian bahwa jumlah penduduk itu adalah aset, itu adalah modal besar. Ya, sekarang kita dari yang kecil di kampung kita, banyaknya pemuda, banyaknya orang itu adalah aset. Karena bagaimanapun modal terbesar adalah SDM, Bapak Ibu. Sekarang kita mau apapun kalau nggak ada SDM-nya selesai sudah. Tapi kalau kita sudah ada SDM, tinggal bagaimana manajerial, bagaimana kita atur SDM itu bisa menjadi potensi besar. Potensi besar, Bapak. Ini hal yang luar biasa. Indonesia negara besar di dunia nomor 4, Bapak. Kalau kita tidak garap, masyarakat nggak sadar, kita hanya jadi pasar saja. Sekali lagi, kita hanya jadi pasar saja. Semua ekonomi kita ke luar negeri semuanya itu. Itu dari pasar ekonomi. Belum lagi hasil lautnya lagi dan tambangnya lagi. Sudah semuanya ke luar negeri semua itu. Jangan sampai kita seperti dalam pepatah kita seperti ayam mati di kandang atau di tempat lumbung beras itu ya. Orang kita negeri kaya raya segala potensi ada, kita miskin itu kan kebangetan itu, Pak. Kebangetan itu. Nah, ini kita tinggal bagaimana punya kemauan, kesungguhan. Dan Bapak Ibu kalau sudah terjun di sini, Bapak Ibu berpikirlah, Pak, inilah jihad kita. Inilah perjuangan kita. Inilah ibadah yang kemudian ini menjadi sesuatu yang penting. Ya. Sekarang lahan itu luar biasa di kita. Kenapa? Semua dikaplingin sekarang bangunan-bangunan. Karena nggak ada ide-ide untuk
memproduktifkan lahan-lahan yang ada itu. Orang kita lahan seluas ini kok kedelai impor itu kan luar biasa, Pak. Siapa yang menikmati? Segelintir orang. Segelintir orang. Itu luar biasa. Minyak, siapa yang menikmati? Segelintir orang. Jadi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat itu hanya dikuasai oleh segelintir orang. Sekarang pupuk nggak seperti dulu lagi, Pak. Dulu pupuk naudzubillah itu susahnya. Sekarang sudah diberikan akses pupuk itu. Ya. Apalagi sekarang, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan petani sudah dia. Nanti model-model ayam itu, Pak Bu, ya. Ayam sampai hari ini masih betul-betul, Pak. Jadi kita nggak akan leluasa. Jadi target sudah diatur semua sama segelintir orang. Ayam pedaging misalkan, Pak Bu. Ayam pedaging Jogja itu hanya bisa dikirim bibitnya sekian. Tidak boleh lebih. Kalau seandainya pun terjadi kelebihan produksi, apa yang terjadi? Harganya diturunkan. Peternak ayam itu nggak bisa berkutik apa-apa itu, Pak Bu. Betul tidak? Kita nggak bisa berkutik karena hanya dikuasai oleh segelintir orang. Mau apa coba kan gitu. Tapi kalau ini dari kebersamaan ini kemudian kita bangun, kita sudah mulai urai masalah-masalah itu. Sehingga jangan sampai kita terkungkung dalam ya kungkungan yang kemudian luar biasa seperti itu. Kita bisa membangun, kita bangkit. Nah, dan sekali lagi, Bapak, kita niatkan itu adalah bagian dari ibadah. Kita membangun masyarakat kita, membangun desa kita. Ini hal yang sangat luar biasa. Boleh jadi, Bapak, justru dengan dakwah seperti ini, kebaikan kita lebih menyebar kemana-mana, Pak. Mungkin selama ini banyak saudara kita diajak ke masjid belum mau, Pak. Tapi mungkin kalau dengan produktif kegiatan seperti mereka lebih semangat tadi. Kalau mereka sudah mulai tergarap, tersentuh dengan kebaikan-kebaikan kita, saya kira mereka juga akan mau ke masjid juga. Tapi dengan pendekatan yang berbeda, yang berbeda di situ. Dulu kita lihat kisahnya para wali songo, mereka membaur dengan masyarakat, mereka membangun ekonomi, pertanian digarap, mereka membaur dalam keseharian. Terjadilah perubahan sedikit demi sedikit di masyarakat. Bahkan mereka bisa merubah dari mataram hidup menjadi mataram Islam itu. Sampai seperti itu. Dari digarap masyarakatnya itu. Nah, mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita coba ya mulai dari hal-hal yang kemudian bisa kita lakukan, tetapi itu memiliki dampak yang besar, dampak yang luar biasa. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.